Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belakangan dikritik sama teman-teman. Saya dianggap lupa sama jati diri bahwa saya Muslim, saya kader HMI, saya aktif di pengajian zaman dulu. Saya diskusi-diskusi tentang keislaman dan perkembangannya. Tapi kok yang dibikin cerita-cerita Betawi, yang diangkat kayak budaya Betawi, karena itu berbahaya kata mereka. Budaya itu lebih sering bertentangan sama agama. Ente balik deh, mending ente dakwah, mending ente bikin konten tausiah. Buat teman-teman semua, saya kasih tahu yang begitu udah banyak banget. Kalau populer, kita bisa lihat Ustaz Habib Basalama, kita bisa tonton Ustadz Abdul Somad, Adi Hidayat, dan Gus Baha, serta lain-lain. Bukan soal takut nggak populer, tapi pesannya juga jadi kering. Saya sejak 15 tahun lalu niat bersama almarhum Babi Ridwan Saidi untuk melestarikan budaya Betawi. Saya berkomitmen. Buat saya, kalau kita cerdas, kalau kita sering baca, kalau kita bisa memilah-milah persoalan-persoalan yang ada dalam sejarah peradaban dan kebudayaan Betawi, nggak ada itu yang bertentangan. Jangan dipaksain, jangan dibentur-benturin. Itu soal pertama. Soal kedua, saya jadi ingat apa yang dibilang oleh Muhammad Ainun Najib atau Mbah Nun. Dalam satu kesempatan beliau berdabuh. Sesungguhnya berbuat kebaikan itu adalah dakwah. Maka berdakwah itu tidak harus bicara, tidak harus bikin ini itu, terus berbuat kebaikan. Lah ini kan sama mah pituahnya orang tua dulu. Mbah Nun buat saya adalah figur tersendiri yang sering saya kutip pendapat-pendapatnya. Dakwah itu adalah terus-menerus berbuat kebaikan, terus-menerus menebarkan kebajikan. Ini yang saya setuju. Berikutnya nggak gampang saudara untuk terus nganggap diri cuap-cuap ngajak orang. Karena dalam Al-Quran juga tuh ada di surat Al-Baqarah yang kira-kira artinya begini. Kenapa kamu ajak orang lain berbuat kebaikan, tetapi kamu lupakan diri kamu? Padahal kamu lebih dulu membaca kitab, lebih dulu mengerti tentang Quran dan hadis. Ini yang sering bikin kita khawatir, sering kita bikin merasa miris ngelihat orang, ustadz-ustadz, kiai-kiai ngajak orang, menyuruh kebaikan, menyuruh pada iman takwa, tapi dirinya sering lupa, apalagi di proses politik kayak begini. Sering terjadi rekayasa tafsir untuk membenarkan. Ini berbahaya. Di situ saya mikir, saudara, ngajakin orang berbuat baik, ngomong kebaikan, tapi teman-teman tahu siapa kita. Orang-orang tahu siapa kita. Jangan kayak gitu. Mending ya, sebagai orang yang ingin berjalan di kesunyian yang begitu ramai di kehidupan, introspeksi deh, sadar diri deh siapa kita. Nah,
Itu dia. Kita jangan ajak orang lain berbuat kebaikan. Yang berikutnya, nggak gampang kita ngaku diri kita beriman. Jangan kira kamu merasa diri beriman sebelum diuji. Padahal kita juga sering gagal diuji. Tapi kita maksa diri bilang sama orang atau tampil berdiri sebagai orang beriman. Inilah fakta-fakta yang membuat saya lebih sering introspeksi. Buat saya, berbuat sesuatu kebaikan tidak harus mengutip ayat Quran dan hadis. Kan Al-Quran itu kan ada istilahnya dibagi dua, kauliyah dan kauniyah. Kita belajar dari sekitar, kita belajar pada alam semesta, kita tanamkan pada jiwa kita contohkan siapa kita. Ketimbang kita ngomong ternyata ibaratnya pakai jas, dasi, bawahnya celana kolor doang, jalan keliling, malu kan? Itu loh. Kalau kita merasa orang beriman, Allah peringatkan pada kita. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu ada di surat As-Saff awal. Hai orang-orang beriman, kenapa kamu katakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan? Sungguhnya murka Allah lebih besar bagi mereka yang mengatakan tapi tidak mengerjakan. Seia sekata antara omongan sama perbuatan.